Halo pemirsa, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Ada saya Valencia Belvinci. Dan saya Jason Sambo. Hari ini kayaknya siap-siap kosongin perut karena mau makan daging ya sih hari ini? Iya. Mau banget lagi nungguin nih. Benar, karena hari ini pemirsa umat muslim mulai menyembelih hewan kurban yang biasanya penyembelihan ini dilakukan langsung nih pemirsa di hari raya Idul Adha. Tetapi karena kemarin memang bertepatan dengan hari Jumat, makanya siang harinya harus sholat Jumat kan. Sehingga banyak yang baru bisa memulai memotong hewan kurban itu hari ini. Tapi kemarin juga ada ya yang sudah mulai untuk potong hewan kurban, biasanya di desa-desa, tapi tetap hari ini yang paling banyak. Nah, sama dengan Masjid Istiqlal, pihak Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) baru memulai pemotongan hewan kurban hari ini, Jason. Nah, dan tahu nggak ini Valen ya, di antara hewan kurban di Masjid Istiqlal itu terdapat sapi super besar yang dipersembahkan khusus dari presidennya. Betul, dari Presiden Prabowo Subianto yang tentunya juga banyak hewan kurban dari pejabat-pejabat negara lainnya. Seru nih pastinya ya. Dan mungkin Anda juga mau menyimak dan menyaksikan langsung saja saya ajak Anda, kita akan sapa ada jurnalis Metro TV Devi Syafira langsung dari Masjid Istiqlal pagi ini. Devi, selamat pagi Devi. Silahkan Devi, ajak kami berdua dong jalan-jalan di sana, lihat gimana sih prosesinya. Iya, Assalamualaikum Valen, Jason dan juga pemirsa. Selamat pagi. Jadi hari ini di Masjid Istiqlal masih dalam suasana Idul Adha 1446 Hijriah. Dan hari ini dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tadi untuk penyembelihan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk hewan kurban yang pertama disembelih ini milik Presiden Prabowo Subianto dengan berat 1,25 ton bernama Brawijaya. Dan juga untuk sapi yang kedua ini dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan beratnya 1,1 ton bernama Jack. Nah, untuk selengkapnya kita nanti akan ngobrol soal penyembelihan hewan kurban hari ini di segmen Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia. Ya, Valen dan juga Jason, jadi untuk penyembelihan hewan kurban kalau kita lihat memang persiapannya sudah dilakukan secara matang ya. Jadi hari ini ada 55 ekor sapi yang juga disembelih dan juga ada 81 ekor kambing. Jadi ini ada ratusan ya hewan kurban yang disembelih di Masjid Istiqlal. Nah, kita juga nanti akan tanyakan bersama dengan PLT Ketua Harian dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Di sini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Mulawarman Hanasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jadi hari ini dilakukan penyembelihan hewan kurban baru dimulai hari ini ya Pak. Nah, ini alasannya kenapa Pak? Ya, kita baru mulai hari ini karena kemarin kan Jumat ya. Kalau hari Jumat itu waktunya sempit, jadi belum selesai dipotong hewan kurbannya. Ini harus sholat Jumat, apalagi di Istiqlal jamaah sangat banyak. Jadi kami memilih hari Sabtu ini agar waktunya lebih panjang. Oke. Jadi tadi kita udah menyaksikan ya Pak dari Presiden Prabowo Subianto ini juga memberikan hewan kurban sapi dan juga dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, selain dari dua sapi itu ada lagi nggak sih Pak yang dari pejabat? Banyak ya, ada dari Ketua MPR, ada dari Kapolri, ada dari Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, ada dari tokoh-tokoh, ada dari BUMN, perusahaan, ada dari perusahaan-perusahaan banyak. Ya. Totalnya berapa Pak? Kita totalnya 55 sapi dan 81 ekor kambing. Nah, kalau untuk penyembelihan ini apa sih Pak yang disiapkan pertama kali? Tentunya penyembelihan ini kita memastikan hewan yang disembelih itu sehat semuanya. Kita tentunya disupervisi langsung oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa hewan yang datang sehat, kemudian hewan yang nanti kita sembelih dalam kondisi sehat itu diperiksa semua. Itu yang paling pertama. Kemudian selanjutnya mempersiapkan panitia, tim jagal kita banyak
karena banyak yang harus kita potong, jadi membutuhkan banyak tim. Nah, kita lihat kan ini banyak ya Pak hewan kurban yang akan disembelih. Ini melibatkan berapa orang Pak untuk penyembelihannya? Kita panitia di Istiqlal sendiri lebih dari 100 ya. Lebih dari 100, untuk tim jagal sendiri ya sekitar 50 orang. Jadi karena langsung pecah-pecah, langsung dipotong-potong daging kurbannya untuk didistribusikan. Penyembelihan ini dilakukan berapa hari Pak? Mengingat ini kan ada 55 ekor sapi, kemudian juga ada 80 lebih ya ekor kambing. Ini dilakukan dalam sehari bisa nggak Pak? Kalau target kami sehari, mungkin nanti sekitar jam 2, jam 3 sudah selesai. Kalau tahun-tahun sebelumnya sehari sudah selesai untuk proses penyembelihan dan pendistribusiannya. Setelah ini prosesnya apa Pak? Setelah disembelih, kemudian juga ini diwadahi begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini distribusi atau seperti apa? Kita distribusi ke yayasan-yayasan ya, secara bermitra dengan berbagai macam yayasan. Ada yayasan pendidikan, yayasan majelis taklim, ada yatim piatu. Jadi tidak membagikan kupon langsung, ini untuk menghindari antri dan menghindari kredit di Istiqlal oleh masyarakat. Oke, berarti memang kalau tahun kemarin kan ini pakai kupon seperti itu ya Pak. Nah, tahun ini sistemnya berbeda karena untuk menghindari kredit atau semacam keramaian seperti itu Pak. Iya benar. Dari beberapa tahun sebelumnya juga sebenarnya kita sudah pakai sistem ini, kerjasama bermitra dengan yayasan-yayasan agar lebih tepat sasaran. Dan tahun ini kita sudah berbasis digital. Sapi-sapi yang masuk itu terekam secara digital, di-input, dan nanti akan kami mencoba online. Dan yayasan-yayasan itu distribusinya juga nanti kami tercatat semua biar untuk. Ada kendala nggak Pak dalam proses penyembelihan hewan kurban ini, kan totalnya kalau di total ada ratusan? Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Selama ini kami melakukan penyembelihan di Istiqlal ini beberapa tahun terakhir berjalan dengan lancar, semuanya senang, semuanya bergembira, dan masyarakat mudah-mudahan juga bisa ikut bergembira dalam proses ini, kegiatan ini. Nah, ini kan kalau dilihat memang persiapannya dari Masjid Istiqlal sudah matang seperti itu ya Pak. Nah, bagaimana Masjid Istiqlal ini menjaga kebersihan tentunya dalam penyembelihan hewan kurban? Ya, kita di Istiqlal ini memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Misalnya untuk kebersihan darah dari daging yang disembelih itu kita siapkan safety tank tersendiri. Jadi darahnya itu tidak masuk ke kali, tidak masuk ke sungai di Istiqlal, tetapi memang sudah disiapkan safety tank tersendiri untuk menampung darah yang mengalir dari penyembelihan ini. Jadi untuk kebersihannya juga kita diawasi dan kita disupervisi oleh dinas bagaimana menjaga kebersihan dan higienitas dari penyembelihan ini. Terakhir Pak, makna dari kurban sendiri ini apa? Ya, makna dari kurban ini bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan hanya dekat dengan Allah, bagaimana kita bisa dekat antara sesama manusia. Jadi ada dimensi sosial yang sangat luar biasa dari Idul Kurban ini. Saudara-saudara kita yang membutuhkan makanan bergizi, saudara-saudara kita yang ingin menikmati daging yang mungkin susah membelinya, harganya mahal. Hari ini saudara-saudara kita bisa menikmati. Jadi dimensi sosial, nilai-nilai sosialnya sangat kuat sebenarnya dari Idul Kurban ini. Kalau bagi untuk yang memberikan hewan kurban ini berarti makna keikhlasan ya Pak ya? Ya, tentunya makna keikhlasan yang sangat luar biasa. Jadi tidak mungkin misalnya saudara-saudara kita yang memiliki harta berlebih menyumbangkan, ada sapi sampai 1 ton yang mungkin harganya lumayan. Ini ada sapinya lewat. Nah, ini ada sapinya lewat. Valen dan juga Jason, jadi ini akan disembelih ya Pak? Ya, jadi memang membutuhkan keikhlasan karena ini harus beli mahal lumayan. Tetapi untuk untuk kemanusiaan, untuk solidaritas, apalagi kata Nabi SAW, siapa yang memiliki keluasan, man lahu sa', siapa yang memiliki rezeki yang berlebih, kemudian falam yudahi, kemudian nggak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati
musola kami, masjid. Jadi ini sunnah muakkadah, sangat dianjurkan ya. Jadi memang sangat penting dari ibadah hewan kurban. Oke, baik. Terima kasih Pak Mullah Warman atas waktunya. Kita nanti akan lanjut ngobrol lagi, Pak. Tapi pemirsa, kita masih akan membahas nih terkait dengan proses penyembelihan hewan kurban bersama dengan penyembelihnya ataupun jagalnya. Nah, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi. Bersama dengan PLT Ketua Harian BPMI atau Badan Pengelola Masjid Istiqlal terkait dengan penyembelihan hewan kurban hari ini. Nah, kita juga akan tanyakan nih, bagaimana sih prosesnya, apa alat-alat dan juga yang dibutuhkan untuk penyembelihan hewan kurban hari ini. Sudah bersama saya, nih jagal ataupun penyembelihnya dengan Bapak Dayat ya Pak. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Pak, jadi untuk proses penyembelihan hewan kurban ini apa yang perlu disiapkan, alat-alatnya nih harus seperti apa? Terkecuali ini, pokok pertama ya tambang, kedua ya pisau lah. Kemungkinan kita ketenangan tambah tenaga gitu. Jadi untuk profesional yang penting, pengalaman. Ya, yang udah profesional. Oke, ini alatnya berarti harus tajam ya Pak, karena agar tidak menyiksa hewan-hewan itu. Iya, jadi sebaik mungkin ya sesuai dengan peraturan ya harus kita turuti peraturannya, pemotongan. Jadi maksimal mungkin lah usahakan. Otomatis dari pisaunya itu mesti tajam, tenaga, ketenangan, kerjasama yang baik. Siap, itu aja. Nah, ini apa kendalanya Pak? Karena kan mungkin ada hewan yang kuat banget, ada sapi yang besar banget. Nah, ini apa yang menjadi kendala dari penyembelihan hewan? Kalau untuk yang bisa mengamuk itu, ya mungkin dia kan namanya banyak orang, jadi mungkin sapi itu stres gitu ya. Jadi ya kalau itu mah udah dia tenang tuh udah reda. Udah. Berarti harus ditenangin dulu ya Pak ya, sapi maupun kambingnya gitu. Iya, jangan isinya dirimbung orang banyak. Minimal 4-3 orang lah yang khusus merobohin itu sapi. Oke. Nah, kalau untuk proses pemotongan hewan sapi begitu ya Pak, untuk penyembelihannya ini dibutuhkan berapa lama, berapa jam? Dari mulai pemotongan sampai dia mati itu ya minimal ya setengah jam lah. Setengah jam baru mati. Nah, kalau kambing Pak ini kan mungkin ukurannya lebih kecil. Kecil. Kambing mah mungkin ya 5-10 menit lah. Ya. Nah, tapi hewan seperti apa sih Pak yang paling sulit untuk dikendalikan? Kalau semua sapi sih sama aja. Gede kecil ya mungkin kita harus hati-hati, itu aja. Jangan dianggap kecilnya, kadang-kadang dia lebih ngamuk. Apalagi yang gede gitu. Oke, ini kan sebagai jagal berarti sudah berpengalaman bertahun-tahun ya Pak ya. Nah, ini apakah ada pelatihan atau seperti apa sih? Enggak, jadi kita cuman biasa dijagal, lihat. Apalagi kita turun tangan praktek, ya seperti itulah hasilnya. Seperti itu, jadi kita harus punya sendiri, inisiatif sendiri gitu. Kita lihat juga ini Valen dan juga Jason bersama dengan Pak Dayat juga, ini masih banyak sapi-sapi yang baru akan masuk ya Pak untuk penyembelihan hewan. Rencana di sini katanya kambing 80 ekor, sapi 50 ekor. Jadi ini masih terus bergantian masuk ya Pak. Tapi adakah perawatan sebelum dilakukan penyembelihan Pak untuk sapi? Ada, Menteri Hewannya ada, terus pemeriksaan semua pada hadir tadi di sini. Udah ada upacara dari kementeriannya udah. Berarti perawatannya sudah terjamin, sudah siap ya sapinya ya. Nah, kemudian untuk pesan ataupun sebagai Nanti dulu. kurban ini kalau dari penjaga apa? Maksudnya? Makna dari penyembelihan hewan. Maknanya? Ya sebaik mungkin ya. Ya, saya ini tolong maaf soalnya lagi sibuk ya. Oke, baik. Ternyata masih harus melanjutkan tugas. Terima kasih Pak Dayat. Ternyata Pak Dayatnya masih harus melanjutkan tugas untuk penyembelihan hewan kurban yang ada di sini. Dan memang Valen dan juga Jason, kalau untuk penyembelihan hewan kurban dari tadi kita lihat sapi-sapinya ini masih terus bergantian masuk karena ini tidak dilakukan secara bersamaan namun bergantian. Kita bisa lihat dan juga saksikan untuk persiapan-persiapan yang memang telah dilakukan secara matang dari
pihak Masjid Istiqlal, mulai dari perawatan sapi-sapi maupun kambing-kambing agar tidak stres sebelum disembelih. Kemudian juga nanti setelah proses penyembelihan ini akan ada. Nah, untuk setelah proses penyembelihan, ini juga ada proses pemotongan. Nah, untuk pemotongan di sini kita lihat ada panitia-panitia yang sudah berjaga, kemudian dibagikan ataupun ditimbang sebelum nanti didistribusikan. Nah, untuk distribusi ini nanti akan dibagikan kepada yayasan-yayasan yang memang sudah terdaftar begitu ya dari Masjid Istiqlal. Nah, kita lihat prosesnya setelah dilakukan penyembelihan, kemudian dipotong, ini nanti disesuaikan dengan timbangan-timbangan. Nah, kita coba bertanya, Bapak kalau mau ditimbang ini harus berapa beratnya Pak sapi? Sekilo. Iya. Nah, jadi untuk berat sapi yang nanti akan didistribusikan ini ada 1 kilo. Nah, ini memang prosesnya akan dilaksanakan targetnya sampai dengan hari ini. Jadi untuk 55 ekor sapi, kemudian juga ada 80 lebih ekor kambing, ini nanti akan diselesaikan semua penyembelihannya hari ini. Dan di sini juga sudah ada ratusan panitia yang melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang mulai dari penyembelihan, kemudian dari pemotongan. Ini semua tugasnya sudah disiapkan secara matang. Nah, kita lihat juga ini proses pemotongannya, daging yang sudah disiapkan gitu ya. Nah, ini ada teknik khusus nggak sih Pak untuk pemotongan? Ada. Apa nih Pak tekniknya kalau boleh tahu? Ya itu tergantung komandannya, Pak. Komandannya ya. Oke. Tentunya untuk pisaunya ini harus tajam ya Pak? Wah, harus 100% tajam ini mah pisaunya, iya. Ini sapi yang tadi sudah disembelih ya, memang banyak banget dagingnya. Terlihat dari berat badannya sapi 1,25 ton, 1,1 ton ya, banyak sekali. Jadi prosesnya masih terus berjalan sampai nanti siang. Nah, ini setelah dipotong baru nanti akan dimasukkan ke dalam plastik dan memang sudah diukur ya. Jadi untuk yang nanti akan didistribusikan, satu ikat plastiknya ini beratnya 1 kilo. Boleh Pak dilihatkan kepada pemirsa, maaf ya Pak. Nah, ini dia berat 1 kilogram. Cukuplah untuk membuat rendang maupun makanan lainnya di rumah ya. Jadi memang suasana sukacita di Masjid Istiqlal ini terlihat dari penyembelihan, pemotongan, kemudian distribusi hewan kurban. Nah, kita masih akan lihat terus nanti bagaimana proses penyembelihan hewan kurban sampai dengan didistribusikan. Tentunya ini menjadi makna yang sukacita, menjadi hal yang gembira bagi orang yang menerima dan juga bagi orang yang memberikan. Nah, sementara demikian Jason dan Valen yang dapat kami sampaikan dari Masjid Istiqlal, kembali ke Anda di studio. Baik, Devi Syafira, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda hari ini di Masjid Istiqlal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.